Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Nurahmawati, NIM 191060111019 dari PAI A1 semester 5 Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 10 semester 1 dengan tema tujuan dan fungsi kitabku Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. I submit Allah as my God, Islam as my religion, and Muhammad as prophet and messenger of Allah. Oh Allah, 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 and me knowledge and give me good understanding, and give me good understanding. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, selanjutnya kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahibadana walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhurana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwiru ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahhab. Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kafir an syai'atina wastur uyubana wa jaburna kasonana warfa darajatina wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan dan bisa belajar bersama lagi dengan Bu Reha ya. Sekarang Bu Reha mau absen terlebih dahulu. Oke, didengarkan. Mei, Susanti, Jerjit, oh ya hadir. Upin tidak hadir Upin. Oh, Upin sakit, oh ya. Semoga Upin cepat sembuh ya, kita doakan bersama-sama. Ipin masuk, oh ya. Alhamdulillah hari ini yang tidak masuk hanya Upin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang keautentikan Al-Quran, ya toh? Masih pada ingat kan pelajaran kemarin? Sekarang hari ini kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Pasti yang sudah belajar tadi malam pasti sudah mengerti isi dari tujuan dan fungsi Al-Quran. Yuk, sebelum Ibu menerangkan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran, biar nanti kalau ditanya bisa jawab semua. Sekarang anak-anak, Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca LKS-nya di halaman 35. Dibaca tujuan dan fungsi Al-Quran, kemudian didiskusikan dengan teman sebangkunya. Ibu beri waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktu membacanya sudah selesai. Sekarang Ibu mau bertanya, fungsi dan tujuan Al-Quran itu ada berapa sih? Ayo, Jerjit, ya ada berapa? Iya benar, ada 3. Ayo, apa saja? Siapa yang tahu? Yang pertama, siapa tadi yang menjawab? Oh ya, Susanti. Ada? Ya, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Ya. Terus yang kedua ada apa lagi? Siapa tadi yang menjawab? Ayo. Ya. Ipin apa tadi? Sebagai petunjuk? Sudah, ini sudah sebagai petunjuk. Berarti sebagai sumber pokok ajaran. Ya, Mei benar. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran apa? Ajaran Islam tentunya. Terus yang ketiga, ada yang tahu? Sudah dibaca, masa lupa? Ayo, ada yang tahu? Oh ya,
Nail, apa tadi? Ya, sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan atau pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan atau pelajaran bagi manusia. Ya. Sebelum kita membahas ketiga tujuan dan fungsi Al-Quran, kita bahas dulu tentang kedudukan Al-Quran. Ayo, kedudukan Al-Quran itu buat apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar itu. Nasipin, benar. Al-Quran itu merupakan pokok bagi ajaran Islam, bagi ajaran umat Islam. Karena Al-Quran itu merupakan sumber hukum pertama. Sumber hukum pertama dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam. Selain itu, sumber hukum selain Al-Quran ada apa? Yaitu ada hadis, ijma, dan qiyas. Ya, namun yang menjadi pokok utama yaitu dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Nah, jadi kita harus berpegang teguh pada Al-Quran. Setiap kita mau menjalani ibadah, mau bersosialisasi dengan sesama manusia, kita juga berpegang teguh pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu bersifat lengkap tata aturannya. Ada yang bersifat global atau mujmal, ya. Dan pula ada yang bersifat detail, lebih terinci. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya lebih terinci. Oke, selanjutnya tadi kita sudah tahu kedudukan Al-Quran. Nah, sekarang kedudukan Al-Quran juga siapa yang bisa membacakan surah Al-Quran surah Ali Imran ayat 3? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Iya, tadi siapa? Oh, tidak ada yang mau. Ya udah, sekarang Buriha yang bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhirih. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah itu tidak suka, malah senang dengan bercerai-berai, dengan pertengkaran. Allah itu sukanya cinta, damai, hidup rukun. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah itu menurunkan Al-Quran itu bukan untuk disia-siakan. Allah menurunkan segala sesuatu itu pasti ada tujuan dan fungsinya masing-masing. Nah, salah satu dari tujuan dan fungsi Al-Quran adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maksudnya di sini Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara siapa? Perantara? Iya, malaikat Jibril. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tapi melalui malaikat Jibril. Gunanya untuk apa? Untuk petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi umatnya agar tidak kehilangan arah. Cara bosone iki ben ora tersesat sampeyan ning dunya lan akhirat, di dunia dan akhiratnya. Ben manusia itu memiliki tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup itu ben jelas, ben ora tersesat. Terus Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yo, siapa yang mau membaca? Iya, siapa yang mau membaca? Oh, tidak ada yang mau membaca? Ya udah, Buriha bacakan terlebih dahulu. Tapi nanti kalau ada ayat-ayat lain, ya saya tunjuk satu persatu untuk membacakan. Ben Buriha biar Buriha tidak capek menerangkan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terus ada lagi firman-Nya bagi manusia, untuk orang yang beriman. Petunjuk bagi orang yang beriman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 44. Susanti dibacakan? Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Susanti sudah dibacakan. Saya bacakan artinya. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Dan orang-orang, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman. Pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu
suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Dari beberapa penjelasan ayat tadi, ada ayat ada ayat Al-Baqarah, ada ayat Fusilat. Diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi terpenting Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk-petunjuk Al-Quran itu secara garis besar meliputi petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, dan kalau manusia terhadap manusia berarti hablum minannas, dan manusia terhadap lingkungannya. Ketika kita beribadah, kita harus berpedoman dengan Al-Quran. Di dalamnya ada ibadah-ibadah di dalamnya. Terus kalau itu kita kepada tetangga kita juga harus berpedoman hidup rukun, cara menghargai tetangga, berpedoman juga pada Al-Quran, ya. Oke, yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan Al-Quran, yaitu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam itu maksudnya Al-Quran itu memberi prinsip-prinsip yang bersifat umum dan terperinci. Ajaran Islam yang bersumber Al-Quran mutlak kebenarannya. Mesti benar. Sumber pokok ajaran-ajaran yang dianut dari Al-Quran mesti benar, sudah pasti benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran itu juga sebagai fungsinya itu membenarkan ajaran-ajaran kitab terdahulu, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Allah kan menurunkan ada 4 kitab, ya, diantaranya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini sebagai pembenar dan penyempurna ajaran kitab-kitab sebelumnya. Dalam sumber pokok ajaran Islam ini ada apa saja sih? Ada tauhid, ada ketauhidan, ada ibadah, ada akhlak, ada hukum, dan segala ajaran yang bisa kita implementasikan, kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah ayat, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan membawa kebenaran yang hakiki, seperti tadi, kebenaran yang mutlak dan hakiki, tidak dapat diganggu gugat. Sebagai penetapan hukum yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita umatnya Nabi Muhammad. Tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al-Quran. Dan harus dipegang teguh oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5. Mei, silakan dibacakan. Ya, terima kasih atas sudah dibacakan Mei ya. Sekarang Beliau akan membacakan artinya. Oke. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Nah, kita sudah mempelajari sumber pokok ajaran Islam. Kita bisa menetapkan hukum, bisa beribadah dengan ajaran-ajaran Islam dengan benar dan tidak boleh menyimpang, maka hidup kita akan damai di dunia dan di akhirat kelak. Dan yang terakhir, tujuan dan fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu ada Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Kok peringatan dan pelajaran sih, Bu? Ayo, siapa yang tahu? Kok bisa sebagai peringatan dan pelajaran? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, Mei, benar sekali. Karena di dalam Al-Quran itu juga tidak hanya berisi tentang ibadah, tentang tauhid, dan tentang hukum saja, tapi juga ada kisah-kisah umat terdahulu, berisi tentang sejarah. Sejarah itu kan ya kisah-kisah dari orang-orang terdahulu. Ada mereka yang sholih, ada yang taat dengan Allah, ada yang beriman, namun ada juga yang kafir, ada yang membangkang tidak sholih, ada yang suka berbuat maksiat. Iya. Untuk mereka yang tadi yang sholih, yang taat, yang beriman, yang bertakwa, Allah menjanjikan apa? Menjanjikan apa Allah? Ya benar, menjanjikan surga. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang sholih, sholihah, yang taat, dan yang beriman kepada Allah. Tapi Allah memberi ancaman untuk mereka yang tidak sholih, yang tidak taat, yaitu ancamannya masuk neraka. Iya, benar sekali. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan ancaman dan peringatan, janji-janji Allah banyak. Di antaranya yaitu dalam surah Al-An'am ayat 92. Coba Nail dibacakan ayatnya. Ya, terima kasih. Artinya,
Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkannya sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Terus dalam ayat lain juga menegaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran, terutama bagi orang-orang yang beriman, yaitu dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 2. Ya, boleh bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, inilah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Wong sing beriman, sing bertakwa, yang menganut ajaran dari Al-Quran, yang berkehidupan sesuai petunjuk Al-Quran, beribadah sesuai ajaran Al-Quran, mereka akan mendapatkan surganya Allah. Tetapi mereka yang semena-mena menyimpang dari Al-Quran, Allah janjikan, Allah ancam dengan neraka. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya, agar bisa beriman, bertakwa kepada Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran untuk perjalanan hidup kita mencari bekal di akhirat kelak. Oke, selanjutnya karena Bureha sudah menerangkan banyak sekali, sekarang anak-anak buka halaman 40. Itu ada soal pilihan ganda dan uraian. Anak-anak bisa mengerjakannya sekarang. Bureha beri waktu masih berapa ini ya waktunya ya? Waktunya masih 20 menitan. Ayo dikerjakan sekarang. Itu sebagai evaluasi apakah kalian mendengarkan tenanan pora, konsentrasi tenanan pora. Ya, ayo dikerjakan sekarang. Saya beri waktu 20 menit. Harus selesai sekarang, tidak ada tugas-tugasan, tidak ada PR dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan sekarang. Yuk. Iya, waktunya sudah habis. Sekarang sudah dikumpulkan ke depan semua. Sekarang Bureha akan memberi kesimpulan sedikit ya. Jadi apa yang kita pelajari tadi bersama tentang tujuan dan fungsi Al-Quran, intinya itu apabila manusia, terutama umat Islam ya, yang memfungsikan Al-Quran dengan benar dan menjalankan isi perintah-perintah dari Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, niscaya mereka akan sukses, akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Kita menggunakan berpedoman tadi sebagai peringatan dan pelajaran, yang positif kita ambil, yang positif kita gunakan, kita lakukan, kita teladani, namun yang negatif kita ambil sebagai pelajaran, sebagai penghalang diri kita agar tidak seperti itu, agar kita sukses bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Agar kehidupan kita berjalan seperti apa yang sudah kita teladani, sudah kita ajari dari Al-Quran. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh ya, tidak. Oke, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Apabila Bureha ada kurang dan salahnya, Bureha minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berdoa mulai. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa ballim maqasidana wa ufir lana ma madaya wasi'al karomi. Tetap semangat belajar di rumah ya. Bureha undur diri dulu.